Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Budiman. Saya kuliah di UNM jurusan Penjaskesrek. Saya di sini akan membawakan salah satu materi perkuliahan saya, yaitu perkembangan peserta didik. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Nah, itu pengertian kecerdasan. Menurut perusahaan menyatakan bahwa seseorang yang memiliki IQ yang tinggi belum tentu dapat berpikir mandiri dalam bertindak maupun melalui rasa humor yang baik, menghargai keindahan dan menggunakan akal. Kecerdasan dapat berkembang sepanjang hidup asalkan dibina dan ditingkatkan. Nah, menurut saya kecerdasan dalam mutlak inteligensi, yaitu kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dan kemampuan untuk menghasilkan persoalan yang baru untuk dapat diselesaikan. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif, artinya kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Nah, adapun kata cerdas. Nah, menurut saya semua orang cerdas karena semua orang diberikan akal untuk berpikir, dan kecerdasan pada setiap orang itu beda-beda. Namun dalam arti beda individu, beda pikiran. Kecerdasan bukan hanya dilihat dari kecerdasan logika, tetapi bagaimana orang mampu menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Nah, adapun beberapa kecerdasan dalam mutlak intelligence. 1. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi, kata, dan bahasa. 2. Kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik, serta mampu mengelola alur pemikiran yang panjang. 3. Kecerdasan visual fasial yang ditandai dengan kepekaan memersepsi dunia visual fasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. 4. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola, titik, dan nada, warna nada. 5. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kecerdasan mencerna dan merespons secara tepat suasana hati, motivasi, serta keinginan orang lain. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh informasi tentang profil kecerdasan anak. Nah, yang 1, memahami cara belajar anak tersebut. 2. Mengenali bakat dan minat anak tersebut. 3. Membangun komunikasi yang baik dan anak, misalnya menanyakan hal-hal yang ia inginkan atau dia cita-citakan. 4. Mengamati kemampuan dan kemauan anak tersebut. Nah, adapun materi yang saya untuk jelaskan yaitu materi tentang emosional inteligensi. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk menggunakan emosi atau mengontrol emosi untuk meningkatkan pemikiran sebagai kapasitas untuk memahami tentang emosi, sehingga dapat membantu pikiran untuk mempromosikan pertumbuhan intelektual. Dan menurut saya tentang EQ adalah kemampuan seseorang untuk mengenali makna emosi, untuk menerima serta mengontrol emosi dirinya, kemampuan untuk motivasi diri sendiri dan orang lain dan di sekitarnya. Dan adapun faktor yang mempengaruhi. 1. Faktor fisiologis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut. 2. Faktor pelatihan emosi, yaitu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini akan menciptakan kebiasaan. 3. Faktor pendidikan menjadi salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan kecerdasan emosi mulai
dikenalkan dengan berbagai bentuk emosi dan bagaimana mengelolanya melalui pendidikan. Dan adapun macam-macam kecerdasan emosi. 1. Kemampuan mengenali emosi diri. 2. Kemampuan mengelola emosi. 3. Kemampuan motivasi diri. 4. Kemampuan mengenali emosi orang lain. Dan 5. Kemampuan membina hubungan. Dan selanjutnya perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan Colvin menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup. Jadi teori perkembangan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dalam bimbingan tingkah laku anak. Kemampuan kognitif menjadikan anak sebagai individu yang aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Nah, dan selanjutnya, adapun dengan pengetahuan perkembangan kognitif anak, maka dalam pembelajaran dapat diterapkan hal-hal tersebut. Nah, 1. Bahasa dan cara berpikir beda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. 2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Nah, adapun perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik buruknya suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral perkembangan sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan atau kelakuan. Jadi perkembangan moral disimpulkan bahwa moral merupakan nilai-nilai luhur yang disepakati oleh semua orang, baik dalam kelompoknya maupun dalam kelompok orang lain. Oleh sebab itu, pentingnya posisi moral dalam kehidupan. Dan selanjutnya perkembangan sosial adalah perubahan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial dan bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosial. Nah, selanjutnya 2. Kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain. 3. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Dalam masyarakat, perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditetapkan. 4. Pendidikan. Pendidikan adalah proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Anak memberikan warna kehidupan sosial anak yang akan datang. Dan adapun perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang menyampaikan ide, konsep ataupun pikiran kepada orang lain. Perkembangan peserta didik mengungkapkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sering digunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Dan menurut saya perkembangan bahasa merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan ide atau konsep yang ada di dalam pikiran sendiri, di mana bahasa dapat
memperlancar komunikasi terhadap orang lain. Selain itu di sini bahasa sangat membantu, dan di Makassar sendiri terdapat beberapa jenis bahasa mulai dari Bugis, Jawa, dan lain-lain. Dan adapun strategi intervensi peserta didik. Lembaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis untuk membentuk generasi muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia yang seutuhnya sebagaimana yang dicantumkan dalam tujuan pendidikan nasional adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan membuat pembelajaran menarik bagi siswa. Dan adapun macam-macam disiplin. 1. Disiplin positif. Disiplin positif adalah sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan di dalam disiplin diri dan pengendalian diri. Ini akan melahirkan motivasi dari dalam. 2. Disiplin negatif. Disiplin ini diartikan sebagai penggunaan hukuman atau ancaman untuk membuat orang mematuhi perintah dan mengikuti peraturan. Dalam hukum jenis disiplin ini sering disebut sebagai disiplin otoriter. Nah, itulah penjelasan dari saya. Cukup di situlah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.